Baik, selamat malam Pak Januar. Sebelumnya kami, dari kelompok kelas analisis laporan keuangan, kami akan, eee, membahas materi pertemuan ke-9 yaitu analisis profitabilitas dan juga, return atas investasi. Di mana nanti ada 4 subbab yaitu ROI, ROA, ROCE, dan juga rasio profitabilitas lainnya. Sebelumnya perkenalkan dari anggota kelompok kami yang pertama yaitu saya Laili Dayati dengan NIM 171. Saya Clara Isanita dengan NIM 182. Saya Rika Cynthia Dewi dengan NIM 184. Saya Zikria Aulia dengan NIM 196. Dan saya Jessica Surya Sudarto dengan NIM 200. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama adalah ROI yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di mana ROI ini adalah return on investment, di mana pengertiannya adalah rasio yang digunakan, untuk mengukur efisiensi atau profitabilitas dari suatu investasi perusahaan. Di mana ROI ini menggunakan rumus yaitu keuntungan bersih dibagi, biaya investasi kemudian dikalikan dengan 100. Di mana keuntungan bersih ini didapat dari total pendapatan yang dihasilkan dari investasi dikurangi dengan, total biaya yang dikeluarkan atau pengeluaran oleh suatu perusahaan. Lalu biaya investasi ini didapatkan dari total biaya yang dikeluarkan untuk melakukan, sejumlah investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Di mana, kelebihan ROI ini adalah yang pertama, ROI ini sederhana dan juga mudah dipahami karena ROI ini adalah metrik yang mudah dipahami dan juga mudah dihitung sehingga bisa dikategorikan sebagai, sederhana seperti itu. Lalu yang kelebihan yang kedua adalah, ROI ini memungkinkan investor untuk membandingkan efisiensi dari berbagai investasi. Yang ketiga adalah, menunjukkan profitabilitas atau memberikan gambaran yang jelas tentang, seberapa menguntungkannya suatu investasi. Lalu, setelah ada kelebihan tentu juga ada kekurangan, di mana kekurangan yang pertama adalah ROI ini tidak, mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga, 2 investasi dengan ROI yang sama bisa memiliki periode pengembalian yang berbeda. Lalu ROI ini juga tidak mempertimbangkan risiko yang terkait dengan investasi yang bisa sangat penting dalam, pengambilan keputusan. Lalu jika dihitung dengan benar, ROI ini juga bisa memberikan gambaran yang menyesatkan tentang, kinerja dari investasi perusahaan itu sendiri. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada ROA atau Return on Asset. Jadi ROA ini merupakan rasio profitabilitas yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba. Jadi untuk rumus ROA sendiri itu yaitu laba bersih dibagi dengan total aset rata-rata dikali dengan 100%. Jadi gitu. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi ROA, yaitu yang pertama itu ada margin laba bersih dan perputaran aset total. Nah, jadi di sini itu kenapa sih ROA penting? Jadi yang pertama itu karena ROA bisa untuk mengevaluasi efisiensi manajemen. Kemudian yang kedua bisa membandingkan kinerja antar perusahaan sejenis. Kemudian ada mengidentifikasi tren kinerja dan yang terakhir ini membantu keputusan investasi. Namun ROA sendiri itu juga memiliki keterbatasan, yang mana yang pertama itu bervariasi antar individu, yaitu sulit untuk menjadi perbandingan lintas industri. Kemudian yang kedua itu dipengaruhi kebijakan akuntansi, misalnya penyusutan. Kemudian yang ketiga itu ada berbasis nilai buku aset bukan nilai buku pasar. Dan yang terakhir itu ada tidak mempertimbangkan struktur modal, yaitu utang versus ekuitas. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu ROCE akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya tentang ROCE. ROCE itu Return on Capital Employed. Nah, ini merupakan rasio profitabilitas jangka panjang yang dapat digunakan oleh para ahli industri, khususnya industri keuangan, untuk menilai seberapa efisien atau menguntungkannya sebuah perusahaan tersebut. Nah, perusahaan sering menggunakan ROCE rasio untuk mengukur dan melacak kinerja mereka. Kalau sumber internal eksternal seperti investor ini juga menggunakan ROCE untuk membantu menginformasikan keputusan mereka. Nah, ROCE ini berguna untuk menilai potensi investasi perusahaan yang membutuhkan modal yang cukup
cukup besar, seperti aset tetap yang mahal. Nah, ROCE sendiri memiliki tujuan dan manfaat, yaitu mengukur efisiensi pengguna modal perusahaan, menilai kinerja operasional dari sudut pandang pemegang saham dan kreditur jangka panjang. Yang ketiga ada membandingkan profitabilitas antar perusahaan dalam industri yang sama. Dan tujuan yang terakhir ada membantu dalam pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan. Untuk rumus ROCE sendiri adalah EBIT per modal yang digunakan dikali 100%. Nah, ROCE sendiri, tinggi ROCE menunjukkan perusahaan mampu menggunakan modalnya secara efektif untuk menghasilkan laba. ROCE rendah bisa menjadi indikator bahwa modal tidak digunakan secara efisien atau tingkat laba operasi rendah harus dibandingkan dengan yang pertama, ROCE perusahaan di tahun-tahun sebelumnya, kemudian yang kedua ROCE perusahaan lain dalam industri yang sama, dan juga biaya modal atau cost of capital. Jika ROCE lebih tinggi dari cost of capital, maka berarti perusahaan menciptakan nilai tambah. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai rasio profitabilitas lainnya. Nah, di sini contohnya ada gross profit margin dan juga net profit margin. Nah, yang pertama ada gross profit margin atau GPM. Jadi, GPM ini merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Nah, laba kotor yang dipengaruhi oleh laporan arus kas ini menjelaskan besaran laba yang diterima oleh perusahaan dengan pertimbangan biaya yang terpakai untuk memproduksi produk atau jasa. Nah, jadi GPM ini mengukur efisiensi perhitungan harga pokok atau biaya produksi. Semakin besar nilai GPM, maka semakin baik kegiatan operasional bisnisnya. Nah, jika yang terjadi ini justru sebaliknya, artinya ada yang salah dalam mengatur keuangan untuk kegiatan operasional perusahaan. Nah, contohnya, contoh perhitungan GPM ini, semisal laba kotor perusahaan itu 50 juta, lalu total pendapatannya 57 juta, maka GPM perusahaan A adalah sebagai berikut. Laba kotor dibagi total pendapatan dikali 100%. Berarti 50 juta dibagi 57 juta dikali 100%, yang artinya 87% GPM-nya. Lalu yang kedua ada net profit margin. Nah, net profit margin ini merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapatkan setelah dikurangi dengan pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Nah, rumusnya dapat dihitung dengan NPM sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan. Oke, sekian materi dari kelompok kami mengenai analisis profitabilitas part pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.